Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih Ustaz, tadi Antum menyampaikan di surat Az-Zariyat 56 kalau nggak salah. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa membingkai aktivitas harian kita ini semua jadi bernilai ibadah. Mungkin kesulitannya adalah pada saat kita membedakan gitu ya, ada ibadah mahdhoh, ada ghairu mahdhoh. Mungkin itu lebih jelas. Cuman bagaimana kemudian pada saat kita mungkin aktivitas berdagang, terus kemudian berdiskusi, kemudian membuat strategi, ini bisa menjadi bernilai ibadah, bagaimana Ustaz membingkainya? Syukron Ustaz. Allah barik fiik, Masya Allah, luar biasa ini pertanyaan itu. Ini pertanyaan para wali. Masya Allah. Karena Nabi SAW, karena Imam Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan an-niyatu tijaratul ulama. Niat, motivasi. Niat itu kan motivasi ya. Itu dagangannya para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menetapkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal terikat dengan niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maka oleh karena itulah ketika seseorang bisa men-setting niatnya dengan baik, maka dia akan mendapatkan akumulasi profit, ya, akumulasi keuntungan pahala lebih besar daripada orang yang, ya, saya niatnya sholat berjamaah ke masjid misalnya. Saya ingin azan ke masjid jamaah. Tapi ada lagi azan ke masjid berjamaah, niatnya selain sholat berjamaah, ketemu saudara-saudara karena Allah, menghadiri majelis ilmu, amar ma'ruf dan nahi munkar ketika melihat hal-hal yang tidak benar, misalnya menasihati saudaranya fillah karena Allah SWT. Berniat juga untuk bersedekah, misalnya dengan membawa uang sedekah untuk disedekahkan. Satu perjalanan yang sama, ya, tapi dengan effort mungkin kalori yang sama, dari jarak yang sama bisa jadi 2 orang, tapi yang satu berlipat pahalanya, yang satu cuma segitu saja. Ya, ini. Dalam bagaimana dengan konteks dunia? Dalam konteks kehidupan dunia, Nabi SAW telah memberikan ketetapan, innaka la tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'aluhu fi fiyyi imra'atik. Tidaklah engkau menafkahkan satupun sebuah nafkah. Nafkahnya artinya expenses, pengeluaran. Setiap belanja pengeluaran yang kamu keluarkan, yang kamu harapkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dapat pahala. Sampai apa yang kamu suapkan ke dalam mulut istrimu. Subhanallah. Di sini mengajarkan kepada kita apa? Misalnya antum keluar mencari nafkah, dengan niatan mencari nafkah yang halal, mencari ridhonya Allah, menjauhi hal-hal yang haram, yang riba, syubhat, haram dan sebagainya, haram. Ya, segala apa yang Allah haramkan. Kita mencari nafkah yang halal. Maka dari keluar rumah, kita isi bensin, kita isi e-tol, dan semua pengeluaran itu berpahala. Berpahala. Ya. Termasuk misalnya waktu yang kita habiskan, seperti tadi antum membuat perencanaan misalnya. Karena apa? Kita mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar memperkaya diri. Ya, dunia ini yang terbaik diberikan kepada siapa? Kepada orang yang berilmu dan berharta. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, innamad dunya li arba'i rajulin, dunia itu untuk 4 golongan manusia. Yang pertama, abdin atahullahu ilman wa mala. Yang pertama, yang disebutkan yang satu saja, yaitu seorang hamba yang Allah berikan ilmu dan harta. Bahwa yattaqi fihi rabbah, dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah, bersilaturahim dengan hartanya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan tahu akan hak Allah di dalam hartanya. Wa huwa bi afdalil manazil, maka inilah the best, derajat yang terbaik. Takwa kepada Allah dengan harta yang kita miliki, sambung silaturahim dengan harta yang kita punya, dan tahu akan hak Allah dalam harta yang kita miliki. Ini orang yang terbaik. Maka dari situ, ikhwatul iman, ana melihat bagaimana, atau antum juga bisa membaca bagaimana kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain di dalam mencari nafkah. Apakah mereka mendiskon kinerja mereka gitu misalnya? Ini saja deh cukup. Jangan lebih-lebih, sudah terlalu banyak. Kalau demikian, Utsman bin Affan tidak akan meninggalkan tanah-tanah wakaf yang sampai hari ini masih bisa kita rasakan. Ya. Abdurrahman bin Auf dengan peninggalan yang bongkahan-bongkahan emas yang dibagi pakai kapak untuk ahli warisnya. Ini untuk level Abdurrahman bin Auf, seorang yang dikenal zuhud, soleh, doanya mustajab, ahli ibadah. Ini berlebihan harta segitu. Ini
ngalahin hartanya Donald Trump ini. Iya, iya kan? Pakai emasnya dibagi pakai kapak. Subhanallah. Ini bongkahan emasnya seberapa dan dari mana beliau radhiyallahu anhu mendapatkan yang seperti ini. Maka karena seringkali dalam kajian menyampaikan bahwa jika orang kafir memautkan cita-citanya setinggi langit, kalau kita setinggi arsy, lebih dari langit. Ya, lebih dari langit, setinggi arsy, jangan pernah diskon. Karena memang kita bukan mengharapkan untuk memperkaya diri sendiri. Karena Anda perhatikan, antum perhatikan orang yang paling kaya ketika makan sama mereka, ya insya Allah makannya nggak lebih banyak dari kita. Ya, pakaiannya bukan 4 lapis juga enggak gitu ya. Keluar rumah juga nggak pakai 3-4 kendaraan sekaligus. Cuma 1 kendaraan, pakaian maksimum, pakaian dalam, pakaian luar. Itu saja makanannya malah tambah kaya, tambah minim, tambah makannya. Kita perhatikan seperti ini. Nah, lebihnya untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bantu sepupu, bantu ponakan, bantu keluarga dekat. Cari orang-orang terdekat kita yang butuh support, bibi kita, paman kita, anak-anak mereka, ya, dari internal. Kalau setiap keluarga muslim, pengusaha muslim memikirkan yang seperti itu, insya Allah tingkat kefakiran dan kemiskinan turun drastis yang luar biasa. Ya, jangan kita munculnya cuma setahun sekali, itu pun dengan amplop yang isinya cuma 100-200 ribu. Ya, support sekaligus. Misalnya antum bisa umroh setahun, misalnya di masa non pandemi bisa umroh setahun 2 kali. Sekarang diskon umrohnya setahun sekali saja. Jatah kos umroh yang 1 kali untuk modal kerja keluarga. Siapa yang kurang mampu? Ini ada duit nih kurang lebih 25 juta. Mau usaha apa? Dibimbing, antum punya skill, punya ilmu, bimbing, arahkan supaya dia punya startup yang bagus misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu contoh. Jadi bagaimana seorang muslim men-setting segala aktivitas hidupnya untuk hal-hal yang positif dan baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Allah barik fiik wa jazakumullahu khairan.